Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nashhadu annahu ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yakin wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa la yatamassaku biha illa kullu mu'min salik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh sedaya nggih Majelis Quran IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita panjatkan ya, syukur kita kehadirat Allah, sholawat dan salam, kita doakan agar Allah limpahkan keduanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami untuk melanjutkan ya, pelajaran kita tentang cara menafsiri Al-Quran yang ideal, yang mana ini sudah bersambung ya, dan kita kemarin terakhir adalah memahami bahasa. Jadi syarat mutlak orang yang memahami ayat Al-Quran, kita harus memahami bahasa Arab termasuk penggunaannya. Kemarin yang terakhir kita membahas penggunaan bahasa yang berkembang. Terus Bapak Ibu, makna dulu dengan makna sekarang. Kalau terjadi perbedaan, itu yang kita pakai adalah makna ketika turunnya Al-Quran. Kemarin yang saya sampaikan contoh terakhir adalah tentang makna as-saihun, as-saihat. Menika nek makna dahulu itu seputar dua hal. Para ulama tafsir menyampaikan bahwa as-saih niku bisa orang yang berhijrah, bisa orang yang berpuasa. Kalau berhijrah itu artinya fisiknya nggih. Hijrah itu kan meninggalkan Makkah menuju Madinah. Ada yang mengartikan berhijrah. Tapi ada juga yang meninggalkan secara ruh dan batin. Artinya adalah puasa. Dia meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkisar ini makna lama. Kalau tidak hijrah, ya puasa. Tapi kalau makna yang baru itu diartikan pengembara. Seperti yang dulu kemarin kita minta salah satu untuk membaca as-saihun diartikan pengembara atau bahasa gaulnya pelancong, turis. Ini adalah bahasa baru. Nah, kemarin yang kami sampaikan, apa mungkin as-saihun diartikan pelancong menurut bahasa kita sekarang, yang mana mohon maaf, pelancong itu kalau di dalam syariat agama Islam itu umumnya tidak di dalam kategori orang baik. Kan di sini kan kelompoknya as-saihun, as-saihat, itu kan kelompok-kelompok orang baik. Tetapi pemahaman kita sekarang yang namanya pelancong umumnya, pertama, pelancong akan mengunjungi tempat-tempat yang umumnya adalah sumber-sumber atau tempat-tempat pusat kemaksiatan, misalkan pinggir pantai, kapal pesiar, misalkan, saya juga belum pernah jadi pelancong yang naik kapal pesiar juga belum, tetapi ketoke ngoten nggih, para pelancong itu ya di pantai, terus mohon maaf pakaiannya tidak menutup aurat, karena kita kalau kita mengadakan perjalanan itu bagusnya adalah perjalanan yang tujuannya itu adalah baik. Makanya kalau kita berdoa ketika berangkat dari rumah, biasanya kita berdoa Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Jadi perjalanan kita itu kalau bisa perjalanan yang albir adalah kebaikan, at-taqwa adalah ketakwaan. Kalau kita hanya ke pinggir pantai melihat aurat, itu kan bukan sebuah
ketakwaan. Bahkan saya itu pernah dengar, ini saya dapat dari paman saya. Paman saya pernah cerita di Indonesia itu katanya ada pulau yang mana di situ turisnya itu harus telanjang kotak. Gitu, telanjang kotak maksudnya telanjang bulat nggih. Tidak pakai atasan, tidak pakai bawahan. Nah, seperti ini kan mohon maaf, makna baru yang mana ini tidak cocok ketika kita bawa ke tafsir Al-Quran. Nah, dari segala sesuatu yang baru, jika bertentangan dengan makna ketika turunnya Al-Quran, kita pilih makna turunnya Al-Quran. Karena makna itu berkembang Bapak Ibu. Dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya masa, semakin zaman semakin ke sana, itu kadang bahasa itu mengalami perubahan makna dari makna asli ke makna yang baru. Nah, ini kemarin sudah kita sampaikan. Nah, untuk pagi hari ini kita berpindah ke tema yang baru. Cara menafsiri Al-Quran masih menurut musannif atau pengarang kitab yang kita bahas. Kaifa nata'ammal ma'al Quran. Beliau yang mengarang namanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ini usianya sudah sepuh. Alhamdulillah sekarang masih sehat walafiat. Kalau tidak salah usianya sudah 90-an. Ya, kemarin saya membaca di WA itu ulang tahun yang ke-90 berapa begitu. Dan di usianya yang sudah 90-an, beliau masih produktif menulis buku baru. Dulu beliau punya disertasi doktoralnya, itu kalau tidak salah judulnya Fiqhuz Zakat. Fikih tentang zakat. Nah, sekarang beliau menulis tentang Fiqhus Sholah. Jadi sudah sepuh tetapi masih produktif. Kalau kita muda tetapi nggak ada hasil-hasilnya kan nggih. Saya diminta Pak Joko suruh membuat khutbah Jumat ya kan biar ada didadi nggih ketika Ramadan. Tapi ini sudah sepuh tapi sangat produktif sekali. Nah, tema kita adalah memahami ayat Al-Qur'an itu kita melihat konteksnya. Hari ini nomor niku tok. Nggih. Kita akan nguplek-nguplek, nek kemarin nguplek-nguplek bahasa, sekarang kita akan menguplek-uplek konteks. Nguplek-uplek bahasa Indonesianya apa ya? Jadi akan fokus membahas tentang konteks ayat. Jadi konteks itu maksudnya ngeten. Ayat ini jatuh setelah ayat apa, sebelum ayat apa. Itu kita lihat konteksnya. Termasuk kata itu bisa kita pahami ketika kita melihat konteksnya. Nah, niki Bapak Ibu, kita akan membahas tentang konteks. Yang pertama, Bapak Ibu, mengapa kita harus membahas konteks? Karena jika kita tidak memperhatikan konteks, maka kita akan salah di dalam memahami kata atau kalimat atau ayat tersebut. Itu syarat mutlak. Seperti kita lah, okay? Ketika memahami sesuatu itu harusnya tetap melihat duduk selehe piye, kan ngoten. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Dalam konteks apa? Kan ngoten nggih. Misalkan yang lagi viral, nggih. Dulu ketika corona, ketika corona dulu Pak Bupati pernah menyampaikan begini. Rasa wedi karo corona. Anggap bae masker kuwi mungkin patut-patut, kan ngaten nggih. Masker kuwi mungkin patut. Nah, akhirnya kan ini viral, ketika viral nggih, akhirnya kan dianggap wah ini tidak patuh kepada himbauan pemerintah. Nah, setelah diklarifikasi ternyata konteksnya itu apa? Beliau mengatakan seperti itu, konteksnya adalah ben masyarakat kuwi ojo do wedi, kan ngoten. Karena apa? Karena takut itu adalah separuh dari penyakit. Jadi Bapak Ibu nek wedi niku gampang loro, ngoten lho nggih. Khawatir niku gampang loro. Milo nek uang niku ora patek duwe duit, niku biasanya menurut beliau gampang masuk angin. Karena apa? Khawatir, sedih. Tapi nek jenengan duitnya oke, niku biasanya mboten gampang masuk angin. Kira-kira bener mboten nggih? Kalau mau melu-melu, ngoten nggih. Ketoke ya bener ketoke. Kalau nek duitnya oke ya ora gampang masuk angin, ngoten nggih. Tapi nek pas butuhe oke, ora duwe duit, niku sithik-sithik dadi wetenge loro, asam lambung kan ngoten nggih. Nah ini, jadi bagaimana konteks itu bisa jadi bukan
beliau mengajak kita niku kon melawan pemerintah niku tidak, tetapi konteksnya ben masyarakat Kanyar nih Karanganyar niku ojo sidik-sidik wedi. Makanya nek wedi imunnya malah menurun. Nek imunnya menurun malah gampang loro. Ini yang disebut dengan konteks. Al-Qur'an juga sama Bapak Ibu. Nanti kita buktikan nggih kalau kita itu perlu memahami konteks. Nah, jadi yang kita lihat apa? Sekali lagi, Bapak Ibu, konteks ayat menika nggih, ayat berarti kan ngeten nggih, sebelum kita masuk kita akan memahami ada surat, ada ayat. Nah, kadang ayat niku ketika dia terletak di salah satu di tengah-tengah surat, Bapak Ibu, menika ada jalur ceritanya. Niku yang disebut dengan konteks. Baik ayat di dalam satu surat maupun satu kata atau kalimat di dalam satu ayat, itu semuanya ada konteksnya, ada konteksnya. Terus ada seorang ulama, Bapak Ibu, beliau menyampaikan pendapatnya seorang ulama, dia juga imam ahli tafsir, disebut dengan namanya Imam Az-Zarkasi. Beliau mengatakan seperti ini. Hal-hal yang dapat membantu kita memahami ayat Al-Quran itu adalah kita memperhatikan satu apa, dua apa, tiga apa, yang keempat adalah kita memperhatikan konteks. Monggo Bapak Ibu yang punya bahasa yang lebih enak, bahasa Indonesiane nopo, bahasa Jawane nopo, kula dibantu nggih. Konteks itu apinya dibahasakan apa di dalam bahasa sing gampang ngoten. Kersane mikire rada enteng. Konteks ngoten bahasa Indonesiane napa basa Jawane niku napa? Sikon. Nggih, kita lihat sikonnya, nggih. Kita lihat kronologinya, ngoten nggih. Nggih ya peta ya konteks niku kita nggih. Konteks niku pokoknya sing penting paham nggih. Sing penting paham nggih, konteks niku alurnya. Baik. Kita lanjutkan. Apa nih? Apa mau? Saya apik mau? Apa? Pokoknya ngoten niku nggih, jalur ceritanya ngoten. Nah, karena dengan kita melihat konteks, makanya kita bisa tahu Bapak Ibu. Misalkan ada kalimat umum atau makna umum, oh sing dimaksud niku bisa jadi mboten umum, bisa jadi khusus. Ngoten niku bisa nggih. Nabal dalam nggih. Nggih, jadi bisa jadi nanti antar kalimat yang dimaksud dengan nggih, maksudnya antara kata dengan yang dimaksud itu Al-Qur'an itu kathah bedanya, Bu. Mboten mesti apa yang tertulis itu maknanya seperti itu. Ya, sebelum kita jauh-jauh masuk, saya ambil contoh mawon leh goleki gampang, Bapak Ibu. Di awal Al-Qur'an, kersane nanti kita masuk ke sana lebih gamblang nggih. Di awal Al-Qur'an niku surat Al-Baqarah kan bunyinya ngeten. Alif lam mim. Terus enten ayat dzalikal kitabu la raiba fih. Mun niku tok mawon, mboten sak panjang-panjang. Kita akan membahas kata dzalika. Bapak Ibu yang pernah belajar bahasa Arab, ada ini ada itu, kan ngeten bahasa Arab nggih. Bahasa Arabnya ini itu apa? Niki gampil bagi yang pernah belajar bahasa Arab. Ini hadza. Niku nek laki-laki, nek perempuan hadihi. Terus nek itu dalika, terus atau nek perempuan tilka. Jadi enten hadza hadihi niku ini. Dalika tilka niku itu. Nah, silahkan Bapak Ibu melihat terjemahan surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu, dzalika itu artinya nggih, kitabu niku kitab. Panjenengan lihat di terjemah panjenengan, kira-kira bunyinya apa? Monggo bisa dibaca. Kitab Allah napa? Kitab Al-Qur'an ini, Bapak Ibu, pelan-pelan. Di dalam terjemahan itu bunyinya kitab Al-Qur'an ini, padahal redaksinya kitab Al-Qur'an itu. Nah, itu yang saya maksud. Dzalikal kitabu, kitab itu diartikan kitab ini. Bukan berarti loh kok beda.
Nggih ngoten niku Bapak Ibu, mila terjemah dengan tafsir itu beda. Nek diterjemahkan dzalika itu kitabu kitab. Jadi kitab itu, tapi yang dimaksud adalah kitab ini. Itu diartikan ini. Nek kita tidak melihat konteksnya, kita nggak bisa. Milo ada istilah at-tarjamah al-harfiyah. Kita nerjemahkan letterlek Al-Quran itu tidak boleh. Karena apa? Nek kita nerjemahkan letterlek bisa jadi nanti terjemahan kita salah. Karena yang dimaksud Al-Quran bukan itu. Contohnya, dalika artinya itu, tapi aslinya diartikan ini. Sampai di sini bisa ditangkap? Bisa diterima nggih maksud kami nggih. Jadi tidak semua kata di dalam Al-Qur'an maksudnya itu sama persis dengan yang tertulis, nggih. Jadi tulisan antara makna itu beda. Jadi itu ternyata maksudnya ini. Lah mengapa dikatakan itu? Nanti di dalam tafsir Jalalain disebutkan mengapa kalimatnya itu lit ta'zim, untuk mengagungkan Quran. Jadi orang Arab mengatakan itu maksudnya ini dalam rangka apa? Mengagungkan. Lah ini salah satu orang Arab menggunakan kata ini dan itu. Kita harus paham itu. Baik, kita lanjut. Yeah. Kita akan tahu variasi makna yang dimaksud oleh Allah dengan pemilihan kata. Di dalam bahasa Indonesia, pemilihan kata disebut dengan diksi. Mengapa Allah memilih kata A, memilih kata B, itu nanti bukan tanpa maksud. Nah, kita semuanya tahu dari konteks. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh lepas dari ayat rien. Ya, kersane mboten bingung. Saya mau contoh begini. Saniki ada cerita yang baru viral itu tentang Ferdi Sambo. Bapak Ibu pernah dengar Ferdi Sambo? Pernah ketemu? Belum nggih? Pengen ketemu mboten? Loh, duitnya oke loh. Oh, duitnya oke kok moh. Sing penting kan duitnya kan ngoten. Mboten kersa. Karena apa? Nggak ditembak. Oh, jenengan ampun wedi nggih, ditembak. Napa? Nggih, kata Bapak ini wedi nek ditembak. Saya jadi teringat Bapak Ibu. Kata tembak di dalam bahasa Indonesia niku ada hubungannya dengan kalimat pembahasan kita yang kemarin. Yang namanya tembak menurut bahasa asli itu orang menggunakan senjata baik pistol maupun bedil untuk melukai atau membunuh targetnya. Itu makna kata tembak. Tetapi bahasa milenial, tembak itu tidak mesti artinya itu. Misalkan ketika saya SMA, saya sudah ditembak oleh pacar saya. Nah, itu maknanya apa? Ditembak oleh pacar saya. Itu maksudnya apa? Gak tahu jenengan no. Mosok ngono ora ngerti. Ditembak niku artinya ya ngomong seneng gelem ora nampa aku. Gamane ngoten nggih. Lah ini bukti bahasa niku mengalami perkembangan zaman sebelum milenial. Nembak niku mesti ngeten, tetapi sekarang nembak itu bisa mengatakan cintanya. Itu disebut dengan nembak niku bahasa kita rasa melu-melu loh nggih. Nah, kita rasa ngoten-ngoten nggih. Jadi ini sekadar contoh. Nah, kembali ke pembahasan kita Bapak Ibu. Misalkan ada kalimat begini. Ferdi Sambo, rasakanlah. Wahai Ferdi Sambo sang kaisar yang perkasa. Rasakanlah sekarang. Gitu nggih. Rasakanlah sekarang. Kamu sekarang dikejar-kejar oleh Kapolri. Kamu dikejar-kejar penyidik. Sebentar lagi berkasmu masuk dalam kejaksaan dan kamu akan segera dihukum. Wahai Ferdi Sambo yang perkasa. Bapak Ibu, orang yang tidak tahu cerita tentang Ferdi Sambo, misalkan orang Arab atau orang luar negeri, dia membaca kalimat wahai Ferdi Sambo yang perkasa. Orang memahami kalimat perkasa seakan-akan Ferdi Sambo niku memang betul-betul perkasa. Tidak bisa disentuh oleh
hukum. Tapi begitu kita tahu bahwa Ferdi Sambo niku sudah menjadi tersangka, dicopot dari Polri dengan tidak hormat, apalagi nanti hukumannya paling maksimal adalah dibunuh, paling ringan adalah hukuman penjara 20. Jenengan yang ngikuti ternyata. Berarti Bapak Ibu tahu siapa nama istri Ferdi Sambo? Namanya Putri Chandrawati. Bapak Ibu juga tahu ajudannya Putri Chandrawati? Namanya siapa? Ada Joshua, ada Sinan. Jenenge angel-angel nggih. Kula sing paling gampang niku Kuat Ma'ruf ngoten nggih. Berarti jenengan gaul kabeh, berarti paham. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kalau panjenengan tidak tahu konteks ceritanya, begitu mendengar wahai Ferdi Sambo yang perkasa, orang akan memahami bahwa Ferdi Sambo itu betul-betul perkasa. Padahal orang yang bilang mengatakan perkasa itu dalam rangka ngenyek. Hei Ferdi Sambo, kamu merasa kaisar, kamu merasa perkasa, kamu merasa semuanya bisa dibeli. Engkau bilang kepada Baradae, tembaklah. Nanti kamu bilang, yang nembak kamu karena begini tak kei uang 1 miliar. Penyidik dikon opo-opo gelem dikai duit, kejaksaan kon muni ngene gelem, Komnas HAM dikai kon ngene gelem, penyidik kon muni ngene gelem, semuanya gelem. Bahkan sekelas penasihat Kapolri saja kon gawe skenario juga gelem. Kan begitu perkasanya. Tapi setelah dijadikan tersangka, dipecat dengan tidak hormat, apalagi nanti sampai misalkan dihukum, dibunuh atau dipenjara, ada orang mengatakan, rasakanlah Ferdi Sambo yang perkasa. Apakah kita pahami Ferdi Sambo itu betul-betul perkasa? Tidak. Dia karena dulu mengatakan perkasa, sekarang kok dijebloskan dalam penjara, berarti kata perkasa niku mungkin ngelulu, ngono lho nggih. Di dalam Al-Quran ada Bapak Ibu, nanti kita contohkan. Karena nyuwun sewu, banyak sekali manusia-manusia itu yang sok perkasa. Dulu saya teringat ketika masih muda, nonton film judulnya Titanic. Bapak Ibu tahu nggak Titanic? Pembuat kapalnya mengatakan kapal ini adalah kapal yang hebat yang pernah ada. Insya Allah kita akan melaju di lautan, bahkan Tuhan pun tidak bisa menghentikannya. Ngoten niku sombong mboten? Sombong. Masuk Tuhan tidak bisa menghentikan kapal itu. Lagi dikei pucuke gunung es. Nyenggol langsung. Bapak Ibu nonton mboten? Titanic. Mboten nonton? Nonton nggih? Siapa tokoh artisnya siapa? Ayo, sing lanang sopo, sing wedok sopo? Sing lanang sing ganteng niku sinten? Namanya Leonardo DiCaprio. Sing wedok niku sinten? Kirangan Dora Gaul nggih. Namanya Kate Winslet nggih. Saya ingat betul ucapan beliau, Kate Winslet itu ketika tua mengatakan bahwa hati wanita itu lebih dalam daripada hati samudra. Oh, ingat sekali nggih. Wah, iso ngisi pengajian kan ngaten. Oke. Akhirnya saya mengatakan, wahai pembuat kapal Titanic yang merasa perkasa, rasakanlah sekarang. Jadi kalau orang tidak tahu film Titanic dan endingnya, dia mengatakan Titanic itu perkasa. Pembuatnya adalah perkasa. Tapi setelah kita tahu nabrak gunung es, akhirnya tenggelam, akhirnya kata perkasa itu dalam konteks ngelulu. Ngerti nggih? Oke, Bapak Ibu, sekarang kita lihat Al-Qur'annya. Di mana kita bisa merasakan menemukan itu? Panjenengan silahkan buka surat Ad-Dukhan ayatnya 49. Ad-Dukhan 49, silahkan. Oke, mau ditulis boleh, mau dibuka juga malah bagus biar kita tahu nggih. Ad-Dukhan ayatnya 49. Kalau sudah ketemu bisa dibaca terjemahnya. Ad-Dukhan 49. Nggih, boleh? Yang sudah ketemu Ad-Dukhan 49, 49.
Nggih, boleh, monggo. Ini sudah ketemu nggih? Boleh. Sila. Sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa lagi. Nah, Bapak Ibu, rasakanlah sesungguhnya engkau adalah orang yang perkasa dan mulia. Kalau orang hanya mendengar ayat itu, dia tidak melihat konteks, dia akan menangkap bahwa orang yang dimaksud adalah perkasa. Bahwa orang yang dimaksud adalah mulia. Coba Bapak Ibu baca terjemahnya mungkin 4 atau 3 ayat sebelumnya. Coba dibaca konteksnya. Oke. 2 atau 3 ayat sebelumnya, 2 atau 3 ayat setelahnya, atau dua-duanya. Ini namanya konteks. Silahkan 3 ayat sebelumnya. Oke, boleh dibaca terus. Seperti mendidihnya air yang sangat panas. Seperti mendidihnya air yang sangat panas. Ini di neraka, Bapak Ibu. Terus? Peganglah dia. Oke. Seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka. Peganglah dia, seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka. Niki di neraka, Bapak Ibu. Terus? Tuangkanlah atas kepalanya Tuh, dari air yang sangat panas. tuangkanlah di atas kepalanya air yang sangat panas. Ini di neraka, Bapak Ibu. Terus? Baca terus. Rasakanlah kamu yang perkasa dan mulia. Niki konteksnya di neraka. Karena dulu dia merasa aku perkasa, tidak mungkin Tuhan bisa menyiksa saya, tidak mungkin Tuhan bisa memasukkan ke dalam neraka. Ternyata dimasukkan oleh Allah, diseret, disuntai banyu panas. Rasakanlah, hei si perkasa, sing biyen ngomong perkasa, ternyata brut ora perkasa. Ngoten lho maksudnya nggih. Jadi kalau kita menangkap kata perkasa, orang ngerti ceritane, kita akan menganggap orang itu perkasa, padahal hina dina. Karena dihinakan oleh Allah. Kita tambah 1-2 ayat setelahnya. Inilah adab yang kamu Sungguh inilah adab yang dahulunya kamu ragukan. Bapak Ibu, orang yang dimaksud ini dulu ragu. Apa benar neraka itu ada? Apa benar Tuhan itu bisa menyiksa saya? Wong aku tuh kaisar, semuanya bisa aku beli kok. Aku kebal hukum kok. Tidak mungkin, ragu. Tetapi ternyata Allah bisa membuat makar yang lebih dahsyat dari makar dia. Makanya Allah ngelulu, rasakan hei si perkasa. Rasakan wahai si kaisar. Maksudnya kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu bisa menerima maksud kami nggih? Maksudnya bingung mboten dengan penjelasan ngeten nggih. Kula wedine engko nek rada angel-angel engko malah do ngantuk nggih. Iki bahas apa ngeten. Tapi sing penting Bapak Ibu dengan bahasa sederhana, kalau kita melihat konteks, insya Allah kita tidak salah memahami. Kenapa? Bisa jadi kita ditanya begini, apakah orang yang dimaksud di dalam surat Ad-Dukhan 4 berapa tadi? Nggih 49 nggih. Orangnya itu perkasa atau lemah? Jawabannya apa? Oke Bapak Ibu, sekarang pertanyaan pembuktian. Kalau memang kita betul-betul paham. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 49, yang dimaksud Allah itu orangnya perkasa atau hina? Hina. Tetapi Allah menggunakan kata perkasa, gengelulu. Ngaten lho nggih. Ngaten nggih? Gengelulu. Jadi ini pentingnya kita memahami konteks. Tanpa konteks sudah bisa dipastikan oleh para ulama pemahaman kita akan salah. Ngaten nggih? Jangankan orang sekarang. Orang dahulu yang alim saja, yang mana dia tahu asbabun nuzul, dia ahli tafsir. Kalau bertentangan dengan konteksnya, bisa jadi mereka salah kok. Nanti kita buktikan Bapak Ibu. Yang menurut Dr. Yusuf Kordowi ada ahli-ahli tafsir yang populer, yang terkenal. Tapi karena dia tidak melihat konteks, ternyata tafsirnya salah. Dan bisa jadi tafsir itu beredar di tangan kita. Nanti kita buktikan ya Bapak Ibu. Baik, kesimpulan yang kedua, pendapat para ulama pun, atau ulama ketika menyampaikan asbabun nuzul surat ini atau ayat ini adalah A, kok dia bertentangan dengan konteksnya, yang dimenangkan tetap konteksnya Bapak Ibu. Jadi bisa jadi para ulama tadi
Ada kemungkinan salah karena konteks itu tidak bisa ditipu kan ngoten. Kita buktikan Bapak Ibu. Yang pertama, surat Yusuf ayat 20. Oke, panjenengan lihat, kita surat Yusuf kita bahas dua ayat, nggih, dua ayat. Yang pertama, nggih, ayatnya 20, yang kedua ayatnya 53. Insya Allah semaksimal mungkin saya sederhanakan, nggih, pemahaman yang nanti akan kami sampaikan biar tidak terkesan berat. Ayat 20 dan ayat 53. Yang sudah ketemu Bapak Ibu, Yusuf ayat 20 bisa dibaca terjemahnya. Oke, cukup dulu. Mereka menjual Yusuf dengan harga rendah. Bapak Ibu, cerita tentang Yusuf niku kan panjang gitu, tentang Nabi Yusuf. Bapak Ibu kalau dengar Nabi Yusuf itu ingat Nabi yang seperti apa? Sing paling ganteng. Kira-kira Nabi Yusuf nek dibandingke kalih kula niku ganteng sinten? Ganteng sinten? Ganteng kula. Wah, napa nggih to, Bu? Jenengan niku berarti ngenyek kula. Karena konteksnya konteks ngenyek nggih. Konteksnya, kula pun ngerti. Berarti jenengan pun pinter niki memahami konteks. Bapak Ibu, ada para bapak-bapak kiai mengatakan ngeten. Gantenge wong sak donya niku jarene separo ki Nabi Yusuf. Gitu. Terus sisane sing separo dibagi loro melih, sing seperapat kanggo Nabi Muhammad, sing seperapate rebutan wong semene akeh. Ngoten lho nggih. Dadi wajar nek kula mboten patek ganteng lah wong itu seperapat kan ngoten nggih. Nah, ceritanya kita ambil langsung mawon ke inti. Mereka menjualnya dengan harga murah. Bapak Ibu, kinten-kinten sing menjual Yusuf dengan harga murah niku siapa? Kinten? Saudaranya. Oke, ada terjemahan lain Bapak Ibu yang menjual itu siapa? Siapa? Kenapa? Saudagar. Ngeten Bapak Ibu. Banyak orang menerjemahkan dan menafsirkan yang menjual itu adalah saudaranya Nabi Yusuf. Padahal konteksnya saudaranya Nabi Yusuf niku wis bali. Cerita singkat tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf izin, saudaranya Nabi Yusuf izin kepada bapaknya. Yusuf tak jake dolan-dolan. Tak jak balapan melayu neng hutan. Wah, hati-hati, engko nek ilang piye? Saudaranya, ora apa-apa Pak, kami akan menjaga Yusuf. Sampai di hutan, Yusuf dicekel, dilebokke sumur, gitu. Tapi sebelum dilebokke sumur, pakaiannya diambil. Saudara Yusuf mencari binatang, terus dibeleh, darahnya dioles-oleske ning bajune Nabi Yusuf. Saudaranya pulang. Ketika pulang nangis-nangis. Ngapunten Bapak, kula wau dolan kalih Nabi Yusuf balapan. Yusuf diterkam binatang buas. Akalahu dzib. Dzib itu kalau nggak salah serigala. Dimakan serigala. Niki klambine buktine. Berarti saudaranya Yusuf sudah pulang ke rumah. Terus mereka menjual Nabi Yusuf. Lah kok iso ngedol? Wong Nabi Yusuf wis ditinggal neng jero sumur. Niki kira-kira sing menjual siapa? Musafir. Lah niki ibu niki pinter nggih. Ada musafir, dia golek banyu, ketika nimbo, loh, kok ana wong ganteng kaya Pak Laili. Kerek munggah, sing Pak Laili mau tambahan kula lho nggih, dikerek munggah. Ketika dikerek munggah, akhirnya loh kok ana wong. Akhirnya musafir niki ngedol Nabi Yusuf kepada rombongan yang lewat dengan harga murah. Mengapa murah? Yang pertama, dijual berapapun mesti bati, wong ora modal gitu. Leh nemu kan ngaten. Seperti ibu-ibu nek jualan misalkan. Ibu-ibu panjenengan pengalaman jualan niku sing batine paling gampang cepet oke niku dodolan napa? Landok. Landok iya, ndok niku ya modal ta?
Air, minuman, nah cocok. Kula nggih setuju. Dodolan air, dodolan minuman, nek kula ngobrol karo para pelaku nggih di pasar, niku bathine paling akeh karena apa? Air niku ora tuku, nek misale tuku sangat murah. Jadi didol berapapun itu wis dadi bathi ngoten lho. Sama musafir tadi menjual Nabi Yusuf karena ora kulaan kok. Didol murah wis bathi. Musafir yang menemukan Yusuf menjualnya kepada kafilah yang lewat didol murah. Ngaten lho nggih. Jadi Bapak Ibu kalau ada terjemah yang menafsirkan sing ngedol niku saudarane Yusuf berarti mboten sesuai dengan konteks. Wong saudarane Yusuf sudah pulang ke rumah. Kita buktikan lagi Bapak Ibu. Terjemahan jenengan sing ngedol niku sinten? Coba. Jangan baca lagi. Sing ngedol Nabi Yusuf niku teng mriku muni saudaranya atau tidak? Baca terjemahnya. Yusuf ayat 20. Yusuf 20 sejak awal apa pripun? Nggih, Yusuf ayat 20. Dan mereka menjualnya, berarti menjual Yusuf. Teng mriku enten keterangan mboten mereka itu siapa? Nah, Bapak Ibu, ketika yang diartikan menjual itu adalah saudaranya Yusuf, niki tidak sesuai dengan konteks. Yang sesuai dengan konteks adalah musafir, seperti jawaban Ibu tadi. Bisa diterima contoh niki? Jadi kalau dia tidak memahami ceritanya Yusuf, mesti keliru. Saudaranya Yusuf menjual. Loh kok iso? Wong saudaranya Yusuf sudah pulang, wis nangis-nangis di depan bapaknya, Yusuf ditinggal dhewe ning jero sumur. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Oke. Sakniki kita ke ayat yang kedua. Surat Yusuf 53 niki rodok alon-alon karena rodok mikirnya rodok bertingkat. Nek mau gampang, sing 20 saniki Yusuf 53. Monggo Bapak Ibu dibuka ayat yang ke-53. Oke, hop sampai di situ. Dan aku tidak menyatakan aku bebas dari kesalahan. Bahasa mudanya ngeten gampangane. Aku ki ini kok pancen salah kok. Aku nggak bisa kok lepas dari kesalahan. Jadi dia mengakui kalau dirinya itu salah. Nah, kira-kira yang mengatakan itu siapa Bapak Ibu di terjemahan jenengan? Wama ubarri'u nafsi. Aku tidak mengatakan aku tuh bebas dari kesalahan. Aku salah kok memang kok. Itu kira-kira yang bilang ngeten niku sinten? Ayo Bapak Ibu alon-alon nggih. Wama ubarri'u nafsi. Aku tidak mengatakan aku bebas dari kesalahan, berarti ya wes aku ki salah. Kira-kira Bapak Ibu yang mengatakan seperti itu siapa? Saudaranya Yusuf. Kok sakit saudaranya Yusuf? Oke, karena nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Terus kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Terus sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dari mana kita tahu yang mengatakan itu saudaranya Yusuf? Dalam yang membuat kejahatan saudaranya Yusuf. Baik Bapak Ibu, kita pelan-pelan. Dalam ceritanya Nabi Yusuf, dalam ceritanya Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf itu nanti akhirnya tinggal di sebuah kerajaan. Niki rajanya di Mesir. Terus yang mana istri dari raja yang namanya kita tahunya nanti disebut dengan namanya adalah sinten namanya? Zulaikha. Zulaikha. Yang mana nanti kita tahu lagi bahwa Zulaikha niki seneng dengan
Yusuf, yang mana Yusuf itu adalah pembantunya. Nek bahasa sekarang adalah ajudannya. Berarti Zulaiha seneng kalih jenengan kok guyu ki napa? Iki tenan kok. Pembantu niku bahasane sakniki ajudan. Pembantu itu bahasa lama. Sakniki berkembang menjadi ajudan. Niku mengalami perkembangan bahasa. Nyambung ke tema kita yang kemarin. Oke, mangguyu sik jenengan. Niki ceritane gayeng mengke. Zulaiha seneng karo Yusuf. Berarti Zulaiha seneng karo ajudane. Niki salah atau bener? Kok beneri pripun to, Bu? Oke, Ibu jenengan punya suami. Terus jenengan punya ajudan. Jenengan seneng kali ajudan jenengan padahal jenengan sudah punya suami. Boleh atau tidak? Lah enggak boleh. Eh? Senengnya nggak salah. Wah, ini butuh penafsiran. Ngeten loh, Zulaiha itu kan istrinya raja. Gitu. Raja, sugih. Mungkin yang ganteng kan ngoten nggih. Dia punya pembantu. Mosok pembantu kok disenengi? Apakah Zulaiha salah mencintai pembantunya? Lah kok tidak gitu ya? Eh? Oh, cinta itu buta. Cinta itu buta. Oh, ngoten. Jadi nek jenengan nyenengi pembantu jenengan, ngono ki ora salah. Oh, tapi nggak boleh. Oh, ngoten. Oh, baik. Saya bisa menangkap. Kalau sekadar cinta itu boleh. Tapi kalau berlanjut ke aksi itu tidak boleh. Ngoten nggih? Oke, saya tanya. Apakah Zulaiha itu sekadar cinta dipendem atau sudah ke aksi? Ayo, Mang jawab jujur iki ya. Apakah Zulaiha seneng Yusuf niku apakah hanya tresno dipendem ning ati atau sudah berwujud aksi? Sudah berwujud aksi. Aksinya apa? Nabi Yusuf wis dikunci neng kamar lantai 2. Wah, tatake ngoten ya. Wah, nyambung neng lantai 2 gitu. Di kamar di lantai 2. Kan di sana kan ada wa ghulliqatil abwab. Pintu-pintu wis ditutup, wis dikunci. Yusuf iso apa? Terus sudah berbentuk aksi karena apa? Karena ketika di sidang kode etik, nah kemarin ngoten nggih. Nabi Yusuf niku ditekoki dan dia menjawab. Dan delalah sing jawab itu dalam kitab tafsir diwakili oleh seorang bayi. Jadi seorang ya apa-apa nggih. Jadi bayi niku iso ngomong Bapak Ibu. Ketika rame-rame, oh ini pelecehan seksual kan ngoten gampangane. Kan Nabi Yusuf dituduh pelecehan seksual. Akhirnya kan nanti di penjara. Untungnya mboten ditembak loh nggih, niki di penjara. Pelecehan seksual. Apa kata saksi ketika kalau tidak salah dia masih bayi, dia mengatakan begini. Wahai Paduka, jika pakaian Yusuf itu yang koyak bagian depan, yang salah Yusuf. Sing pengen Yusuf. Tapi kalau yang koyak itu adalah bagian belakang, yang salah adalah Zulaikha. Digeret-geret, Yusuf melayu, ora gelem, dia takut kepada Allah. Jadi yang koyak itu adalah bagian belakang. Setelah dicek oleh tim penyidik, wah tim penyidik, kira-kira pakaian ini sing koyak itu mana? Ternyata yang koyak adalah belakang. Berarti yang salah adalah Zulaiha. Mundur lagi. Apakah Zulaiha posisi ini salah? Nah kok meneng? Nang diceritake kok meneng? Oke, Zulaiha seneng. Itu bukan keinginan tidak disengaja. Kan mau seneng kan ora iso. Ojo seneng kan ora iso. Tapi ketika berbentuk aksi, ini salah atau tidak? Harusnya salah. Karena dia sudah punya suami. Yang kedua dengan Yusuf pun misalkan dia tidak punya suami atau belum punya suami, Zulaiha itu salah apa tidak?
Ketika dia belum punya suami, yo salah karena belum menikah. Wong dilebokke kamar niku wis salah. Kalau ada laki-laki sama perempuan hanya berdua, maka yang ketiganya adalah setan. Mila Bapak Ibu ampun sekali-kali nyedaki wong pacaran. Udah dikira jenengan pihak ketiga kan ngoten guyonane nggih. Jadi Zulaikha dia mau menggoda Yusuf, tetapi Yusuf ini sebenarnya sudah mau tergoda kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah apa tadi konteksnya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali. Wa ma ubarri'u nafsi. Nggih, surat Al-Isra, surat napa wau Yusuf ayatnya 553. Aku tidak merasa bebas dari kesalahan. Aku tidak merasa aku ini benar. Saya bisa jadi mengakui saya salah. Kira-kira yang mengucapkan ini siapa? Ayo siapa? Ada yang mengatakan Nabi Yusuf, ada yang mengatakan siapa tadi? Saudaranya Yusuf, ada yang mengatakan siapa lagi? Ayo kira-kira sing ngomong iki sapa? Kita harus tahu konteks ceritanya. Zulaikha. Nah, Bapak Ibu kita buktikan. Ada yang mengatakan sing ngomong niku saudaranya Yusuf. Ada yang mengatakan sing ngomong niku Yusuf. Ada yang mengatakan yang ngomong itu adalah Zulaikha. Yang mana yang benar jika kita tahu konteks ceritanya? Bapak Ibu ceritanya dilanjut mboten niki? Lanjut. Oke. Oke, ceritanya dilanjut. Terus setelah wama ubari unafsi, saya minta tolong terjemahnya juga dilanjut Ibu yang tadi membaca 53. Oke, biar kita tahu kira-kira niki yang ngomong itu siapa. Di situ ada 53, tetap 53 nggih. Tadi kan baru satu kalimat. Dan aku tidak menyatakan aku bebas dari kesalahan. Berarti aku memang iso salah kan ngoten. Terus kelanjutannya. Karena sesungguhnya nafsu itu mendorong kepada kejahatan. Siapa yang punya nafsu, siapa yang jahat? Kalau seperti itu berarti kan pilihannya dua. Bisa pelecehan, bisa perselingkuhan. Berarti cocoknya pelecehan apa selingkuh ngeten iki? Perselingkuhan, tidak melecehkan. Karena apa? Zulaikha punya rasa seneng karena nafsunya tadi dan nafsunya mengajak kepada yang jelek. Wong dia sudah punya suami, gitu. Terus dia menggoda laki-laki lain. Terus selanjutnya? Iya, kalau nafsu jiwa kita disayangi oleh Allah, nanti bisa diselamatkan. Selanjutnya? Oke, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha apa? Menyayang. Oke, Bapak Ibu. Kita sampai di sini masih belum jelas. Masih belum jelas toh? Sopo iki sing ngomong? Coba Bapak Ibu kalau panjenengan ngersake dilanjut, ayat setelahnya munine pripun terjemahnya? Ayat setelahnya. Nggih. Nah, dan raja berkata, bawalah Yusuf itu kepadaku. Berarti posisi Yusuf di mana? Di kamar, Bu. Bersama siapa? Berarti ngeten, Bapak Ibu. Kita mundur lagi kisahnya. Karena Nabi Yusuf tadi dituduh pelecehan seksual, akhirnya Nabi Yusuf singkat cerita di penjara. Gitu? Nabi Yusuf di penjara. Ketika Nabi Yusuf di penjara, akhirnya karena Nabi Yusuf itu orang soleh, dia sering ngobrol dengan orang-orang di dalam penjara dan beritanya bocor keluar bahwa Nabi Yusuf itu iso mentakwilkan mimpi. Koncone ngimpi ngene ditakwilke, koncone ngimpi ngene diartekke. Jadi Bapak Ibu mimpi itu punya arti. Nek corone wong Jawa biasanya kan enten ngeten. Ana wong nek ngimpi dicokot ula berarti
Arep etok jodoh. Tapi kata ustadz saya urung mesti dicokot ulo nek ana getehe otek jodoh. Tapi nek dicokot ulo tok ora ana getehe jadi rasido. Jarine ngaten nggih. Jarine ngaten nggih. Niku kata ustadz saya. Berita ini bocor keluar, bocor ke raja dan raja niku ndelalah ngimpi Bapak Ibu. Mimpinya apa? Dia mimpi beberapa hal. Oke, nanti mimpinya di situ dijelaskan. Di antaranya ada sapi 7 kurus memakan sapi gemuk atau terbalik. Oke. Yang penting ada beberapa mimpi dan Nabi Yusuf mengatakan, oh sok bakal ono paceklik 7 tahun setelah kita masa subur 7 tahun. Jadi Nabi Yusuf niku dengan mimpinya raja, dia bisa menerjemahkan ngeten. Tahun 2022, 2023, 24, selawe, 26, 27, 28, kita akan panen terus. Tapi 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 kita akan ceklek. Oleh karena itu ketika 7 tahun ini panen, jangan dihabiskan, jangan dimakan semua. Nek sakit disisakan tetapi masih dalam batangnya. Nek corone pari ya isih ning apa kuwi jenenge? Apa kuwi jenenge? Ning damene nggih, ning damene. Nek klopo ya isih ning janjange. Tujuannya apa? Biar awet. Nah, ketika sampai di raja, raja ngimpi tekokno Yusuf. Setelah Yusuf dikasih tahu, Yusuf pesen tulung tekokno ning raja. Pendapat beliau apa tentang wanita yang memotong jarinya? Nah, ini panjenengan sudah nyambung nggih. Ketika wanita-wanita dihadirkan, kan ketika Zulaikha menggoda Yusuf, ibu-ibu ini udah kasak kusuk. Ono istri raja kok seneng karo ajudane kan ngaten. Ibu kasak kusuk. Terus sing Zulaikha niku ora trimo. Ayo ibu-ibu sing do ngrasani aku rene yo. Iki tak kei pelem, tak kei buah, tak kei peso. Iki Nabi Yusuf, nggih Yusuf tak hadirkan di depan. Ibu-ibu sing lagi ngocai buah niku ora krasa mlathok tangane niku ora krasa lara. Karena apa? Saking apa jenenge? Terpana melihat gantengnya Nabi Yusuf. Kula niku sampai cemburu karo Nabi Yusuf. Kaya ngopo gantenge? Mosok keplathok wae ora krasa kan ngoten. Nah, kesimpulannya niki sayangnya waktunya habis jam 09.00 nggih. Kula rampungke niki tok mawon. Besok kita lanjut. Hadirkan Yusuf ke sini. Berarti Yusuf itu di mana posisinya? Di dalam penjara. Berarti saudaranya Yusuf ora mungkin wong niki ning kerajaan ngomongnya. Yusuf ya ora mungkin karena ini di dalam Yusuf masih di penjara. Kira-kira saya ngomong ngoten niku sinten? Loh, Nabi Yusuf kan masih di dalam penjara. Obrolannya kan di istana. Berarti yang ngomong seperti itu siapa? Adalah Zulaikha. Lah kita tahu Bapak Ibu dari mana? Dari konteks cerita yang ada di dalam Al-Qur'an. Terus Bapak Ibu kalau pengen tahu Putri Chandrawati itu seperti apa? Panjenengan harus tahu konteksnya. Ngaten nggih, konteksnya seperti apa? Apakah persis dengan Nabi Yusuf atau mungkin berbeda dengan Nabi Yusuf? Mengaten Bapak Ibu, amargi wekdal nggih, sudah habis. Besok kita lanjutkan nggih tentang menafsiri kita sesuai dengan konteks. Masih ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Bapak Ibu sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan tentang konteks ini nggih, monggo, Bopo. Ayat ke-53 nggih. Posisi Zulaikha kita salahkan. Posisi Zulaikha? Oh iya, betul. Lah niki kita sudah bisa membuahkan hasil dari penafsiran. Kalau seperti ini, apakah Zulaikha dalam posisi insaf? Ngoten nggih? Jawabannya iya. Iya. Bagaimanapun Zulaikha itu juga orang baik. Dia tahu salah, tahu benar. Akhirnya dia ngaku. Memang aku ki salah kok. Memang saya ini salah. Karena apa? Karena nafsu itu mengajak kebanyakannya kepada keburukan. Lah jangankan Zulaikha, nggak usah munafik lah. Kita ngoten mawon. Bapak-bapak saya tanya nih. Bapak-bapak sudah punya istri, tapi nek ndelok wong ayu jenengan tesih pengen mboten?
Oh gitu. Nggak usah munafik. Seperti itu. Itulah yang dialami oleh Zulaiha. Tapi sebaik-baik orang itu adalah yang mana ketika dia berbuat salah, dia mengaku salah. Itu yang lebih baik. Tidak ada orang yang suci di dunia ini. Ngaten nggih? Betul sekali. Terima kasih. Berarti kita sudah punya ahli tafsir satu ya, dari konteks tadi. Ada lagi napa pun? Cukup nggih Bapak Ibu nggih? Ada lagi napa pun niki? Ada? Monggo kalau ada. Cukup nggih? Baik, Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.